topiknya concern mengenai kehidupan sehari-hari, terutama di usia Anda ya. Kita sebetulnya seusia. Ya. Oke. Jadi topik itu nggak tahu juga sih. So suddenly pengen kayak throwing this topic in my IG story. At first, apa sih kayak voting gitu. Tapi itu sengaja awalnya. Enggak. Awalnya tuh kayak emang kayak abis voting tuh akhirnya apa sih outputnya, kan gue kayak mikir gitu kan, kayak kalau cuman udah tahu persentasenya aja ya terus apa gitu, kayak gue ada bukan analisis ya, kayak this something to talk lah gitu. Jadi ada hasilnya. The options are parents, siblings, close friend, or mama dede. Mama dede di sini tuh sumpahnya nyebelin banget. Yang milih mama dede tuh banyak banget ya. Mungkin mereka memang suka nonton mama dede. Iya, tapi maksud gue tuh di sini si mama dede ini kayak representatif dari stranger gitu. Soalnya kalau gue pribadi, kadang gue suka curhat sama stranger kayak lebih lepas gitu loh. Nah, first ya, family. Keluarga itu ada orang tua sama sibling ya? Iya, saudara itu. Iya. Family. Ya, advantage-nya secure. Karena tidak dicepuin ya. Kan nggak mungkin, nggak tahu juga sih, tapi ya masa sih mau terus curhat ke keluarga tetap diomongin di luar, kan nggak mungkin ya, nggak omongin. Who knows? Hidung siapa? It depends on the family itself. Ya kalau makanya gue bilang, family-nya makanya belum tentu, tapi kan mostly ya, normally, sanely ya. Semua curhatan ada di keluarga harusnya secure. Harusnya. Iya. Terus reliable di sini maksudnya tuh karena apa? Lebih, kalau orang tua kan ya lebih dewasa kan dari anaknya gitu kan. Mungkin lebih berpengalaman bisa ngasih solusi, mungkin. Semuanya hanya mungkin ya. Iya, karena ini kan cuma pemikiran bisa aja. Nah, negatifnya kadang nih gitu, ada yang memilih nggak cerita sama keluarga tuh karena akhirnya tuh bakal jadi malah diomelin atau malah diceramahin. Jadi ujung-ujungnya nggak pernah ngelihat perspektif si anaknya ini loh gitu. Kadang taking side ke side yang sana gitu. Ini pengalaman pribadi kayaknya. Iya, betul sekali. Terus yang kedua ini kayak gue baca-baca sih, forcing ya. Agak forcing yang kalau di, bukan FTV kayak di sini tuh. Cerita sama mama, anjir. Sama unrelated itu ya karena lingkungan, maksudnya sosial, si anaknya kan di sekolahnya, di pergaulannya kan si orang tuanya nggak tahu kan dia ketemu sama siapa aja. Jadi kalau nyeritain sini mungkin jadi kurang relate karena yang siapa sih yang diomongin anak gue itu gitu. Begitu. Tapi yang balik lagi ke yang lo bilang tadi di WhatsApp, yang back to the parenting of the family, right? Iya. Karena menurut gue ya, in my opinion, for those who don't want to share their opinion, their story to their family, karena mereka tuh emang dari awal kecilnya mungkin ya tidak
dibiasakan seperti itu. Jadi kalau misalnya punya problem ya they solve their problem by themselves. Jadi ketika mau nyoba cerita pun sebenarnya mungkin ada keinginan dia cerita, ya. Tapi kayak gimana sih how to start? Apakah bakalan didengar atau nanti agak awkward gitu loh kalau misalnya emang nggak pernah cerita ke keluarga. The children or the kids don't know how to start. Iya. Karena nggak dibiasakan kan. Nggak dibiasakan. Atau enggak mungkin waktu kecilnya memang dia pernah mau cerita tapi outputnya the reaction respon. Ya. Sehingga ketika dia dewasa ya udah gue nggak mau cerita lagi ke about myself, about my life, ya udah gue aja yang tahu, no need to know ya mereka. Iya, kayak nggak tahu ya kalau misalnya orang tua yang buat yang milih kayak gitu. Tapi nyadar nggak sih kayak kadang cerita ke bapaknya sambil bapaknya tuh kan kayak kurang listen gitu ya. Jadi sambil dengerin tuh sambil baca koran, sambil ngapain gitu. Jadi not really listen to the kids kan gitu. Si anaknya pun kayak ngerasa, gue didengerin nggak sih gitu. Dia kayak kurang atensi lah. Ya itu sama yang tadi yang dibahas itu. Yang unrelated, forcing sama turn to lecture. Tapi ya harusnya ada poin lagi sih yang kurang tidak dibiasakan untuk dari kecilnya cerita ke orang tua atau ke keluarga gitu. Kalau gue baca-baca juga sih, the parents like benar harus memulai itu tuh. They have to like know their world first gitu. Harus masuk ke dunia mereka dulu, harus menempatkan diri dulu gitu. Nggak bisa jadi lecturing tadi, jadinya jatuhnya kan nggak bonding gitu sama si anak. Kan misalnya kalau misalnya when you were kids, apakah orang tua nanya, misalnya pas pulang sekolah nanya, ngapain aja tadi Kak di sekolah gitu kan. Itu salah satu cara mengajak anak untuk cerita masalahnya di sekolah kan. Tapi kalau misalnya dari kecil pun nggak suka dibiasakan seperti itu, ya nanti ketika dia punya masalah juga awkward aja gitu. Nggak biasanya. Kok tiba-tiba ditanya gue gitu. Terus jawabannya cuman it was good, that's great, that's so kan gitu doang. Karena dia elaborasi ya. Karena pertanyaannya pun iya kayak cuman small talk doang. Tapi kalau misalnya tipe yang ini enggak, yang ke keluarga enggak? Enggak. Like at all, because for me myself, there was something kayak ada portionnya gitu. There's a portion that I can share to my sister gitu. Sister ya cuy. Iya sister, jatuhnya sister ya, bukan sibling. Ya di siblingnya, family tapi sibling. Selama ini kayaknya gue nggak pernah cerita apa-apa mengenai when I have a problem with my friends, with my relationship or academic, financial, apapun itu nggak pernah cerita ke parents ya. Tapi for the first time, I told you about that one, right? Nah, for that one, it was for the first time for me to talk to my sister, and I guess it was the first time for her to seeing me crying. Like, what's going on? Kan nggak pernah cerita apa-apa, tiba-tiba cerita masalah itu dan ngelihat gue mewek gitu. Pasti dia juga agak shock sih. Gue juga setelah itu gue ngapain? Kayak aneh banget gitu. Tapi apa namanya? Ya namanya kan harus ada emotional bonding gitu loh. Ya itu, ya apa-apa nangis. Itu udah saking bingungnya mungkin ya gue. Karena memang masalahnya juga family sih, bukan misalnya kalau masalah kerjaan, akademik waktu gue kuliah atau misalnya pokoknya di luar yang gue mention tadi masalah itu
gue nggak pernah cerita, tapi karena itu related to family concern gitu ya, jadi gue cerita ke siapa nih? Gue juga merasa butuh perlindungan dari family member ini gitu. Oh ya udah, kayaknya kakak gue bakal support, so that's why I told her everything about it, and ya Iya, gue juga senangnya kayak dia cuman ada support gue. porsi segini doang gitu loh. Nggak bisa gue cerita lebih dari porsi ini gitu. Tapi bayangkan dari selama gue, maksudnya kan usia gue udah segini, baru pertama kali itu doang. Makanya kadang-kadang emak gue juga ngomong sih, my mom like, I guess Hilda has a problem gitu. Misalnya ketika gue punya problem, dia juga tahu. Cuman kayaknya nggak mau cerita deh. Dan gue juga emang nggak mau cerita sih. Coba siapa lagi tuh yang ngomong? Kalau coba siapa yang ngomong, tapi semuanya juga tahu sih kalau misalnya gue tuh tertutup gitu. Ya ke lu juga ya. Termasuknya kan jarang cerita mengenai apapun gitu. Ya kadang-kadang cerita pun kalau misalnya problemnya udah selesai. Baru cerita, gue kemarin gini-gini. Iya kan? Iya. Udah kelar dulu. Udah kelar dulu gitu. Kalau misalnya belum kelar, kayak terlalu banyak opini pun malah jadi pusing kalau gue. Jadi family kayaknya gue nggak terlalu terbuka dengan masalah gue terhadap keluarga pun. What about you? Ya, porsi. Ya, porsi itu. Tapi kalau nggak pernah sih gue kayak, karena SMA gue ngekos. I live far from home lah since high school. Tapi like in 1 month, like I can count with one hand how many times my parents call me. Sejarang itu gitu. I don't know, like they think that I'm good. Tapi lu nggak ada niatan telepon gitu balik dari gue nya, why would I? Kayak gue, ya karena gue nggak dibiasakan untuk melakukan itu tadi, seperti itu. Terus sepertinya I ever got disappointment. Sepertinya. Ini secara tidak sadar. Kayak reaction is kayak gitu, terus nggak ada solusi, malah nambah liar. Jadi tidak menyelesaikan masalah. Oke, next. Case close nggak nih? Case close ya. Ya.